رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا والسعال. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا والسعال الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Syuri'a lidafil ari minal makduf, ya. Karena hukuman qadzaf itu disyariatkan untuk menolak aib, ya, orang yang tertuduh. Walihada fa huwa haqqun khalisun lil adami. Oleh karena itu, ya, hukuman qadzaf ini adalah murni bagian dari hak adami, ya. Ketika seseorang itu, ya, menuduh berzina, ya, maka yang dituduh itu, yang menuduh itu, ya, berarti dia punya hak adami kepada orang yang dituduh. Sama berarti bagian dari fitnah kalau tidak terbukti, atau dia bagian dari berbuat dolim, ya, berarti itu hukuman jadi hak adami. Kalau orang yang dituduh tadi, ya, dituduh padahal dia orang baik, ya, tidak memaafkan, sudah sampai akhirat itu, ya, hak adami itu lebih berat hukumannya daripada hukuman kepada Allah, ya. Daripada punya salah dengan Allah, ya, maka hak adami itu lebih berat, ya. Ketika orang yang dizalimi itu tidak memaafkan, Allah pun tidak akan memaafkan, ya, lebih berat. Fayaskutu bil afi anhu, maka bisa gugur itu hukuman qadzaf dengan, ya, memaafkannya orang yang tertuduh tadi, ya. Kama annahu la yastafi illa bi idnil mutalabati al qisas, seperti hanya, ya, orang hukuman qadzaf tadi, ya, tidak terpenuhi kecuali dengan izin orang yang tertuntut tadi, seperti hanya qisas, ya. Qisas kalau ahli warisnya itu tidak memaafkan, ya sudah, maka orang yang membunuh tadi tetap harus diqisas. Kalau dia, ya, memaafkan, ya, maka bebas, atau dengan syarat membayar, ya, bayar dia, ya. Sama seperti qisas. Kalau qisas jatuhnya ke ahli waris, kalau qadzaf, ya, jatuhnya kepada orang yang, ya, tertuduh berzina, ya. Makanya kita jangan mudah, ya, cuman baru katanya, ya, ya, padahal kita tidak ada saksi, padahal obatnya itu baru katanya. Kalau katanya itu udah lemah dah pokoknya. Siapa yang ngomong katanya, ya, udah lemah dah, gitu. Ya, lebih kuat bahasanya qala dibandingkan qila. Dalam fikih begitu. Kalau qala jelas siapa yang berkata. Ya, qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, jelas yang berkata Imam Syafi'i. Kalau qila dikatakan, yang ngomong siapa nggak tahu. Ya, maka hukumnya ini, ya, lemah. Maka kita jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum jelas sumbernya dari mana. Apalagi hal itu yang berkaitan dengan, ya, harga diri seseorang, ya. Oh, si fulan tuh katanya begini, kata siapa? Baru katanya, bahaya. Ya, kalau kita teruskan kepada orang lain, kita ceritakan, bisa menjadi fitnah. Benarnya menjadi ghibah, ya, salahnya menjadi berat. Kemudian yang ketiga, aula'anu fi haqqi zaujah, ya, bisa gugur itu hukum qadzaf. Yang ketiga, atau, ya, seorang suami ini dengan sumpah li'an kepada istrinya. Ya, dulu pernah coba pembahasan sumpah li'an, ya, diterangkan ay qadzafa zaujatu, ya, zaujatahu. Jadi idza qadzafa, apabila seorang suami itu menuduh berzina kepada suami istrinya, walam yastati iqamatal bayyinah ala mata'ahu, tapi ini suami nggak bisa mendatangkan saksi, seperti dia melihat langsung dengan mata kepalanya, ya, suami istrinya itu main serong, mohon maaf dia berzina misalnya, ya, yang seharusnya dia kan mendatangkan saksi, ya, dia nggak ada saksi nih, ya.
Maka kalau dia mau naik ke pengadilan, maka dia harus sumpah li'an. Sumpah li'an. Maka walam yastati qaumatul bayyinah ala mad'ahu. Dia tidak bisa mendatangkan saksi apa yang dia katakan. Uqima alaihi haddul qadhaf. Maka tetap kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia tetap akan terkena hukum qadhaf. Ila ayyula anak, kecuali dia sumpah li'an. Loh, kan saya benar melihat seseorang mengatakan lihat istri saya itu main serong berzina. Nah, kalau hakim kan mana saksinya? Ente kan cuma sendiri ngelihat, saksinya nggak ada. Kalau nggak ada saksi tetap dia terkena hukum qadhaf, kecuali dia dengan sumpah li'an. Faida la'ana saqata anhul had. Kalau dia sumpah li'an, maka gugur tuh hukuman had buat dia. Kama sabaqa fi faslihi sahifah, seperti hanya telah diterangkan pada halaman 196. Cuma kan konsekuensinya waktu itu ketika tentang sumpah li'an, suami tidak bisa balik lagi kepada istri. Dia lihat dengan sendirinya. Cuman ketika mau diajukan ke hakim ada saksi. Kalau nggak ada saksi mau nggak mau dia kena hukum qadhaf. Dia kena cambuk 80 kali, gitu kan? Dia bisa lepas dari hukum qadhaf kalau dia sumpah li'an. Dia nggak kena. Tapi konsekuensinya tadi begitu. Termasuk perceraian gitu, Ustaz? Siapa? Sumpah li'an itu termasuk perceraian? Kan syaratnya tadi. Kan istrinya. Konsekuensinya ketika disumpahnya ini nggak boleh balikan. Nggak boleh balikan sama istri. Berarti udah terjadi perceraian gitu, Ustaz? Belum. Dia kan sumpah li'an ini buat seorang suami sumpah li'an. Buat apa? Buat ngasih hukuman kepada istri yang berzina. Kalau dia naik ke hakim sendiri, mau nggak mau dia harus ada saksi. Empat. Dan dianya kalau nggak ada saksi itu suaminya. Maka dia terkena hukum qadhaf, menuduh istrinya berzina. Walaupun dia melihat langsung dengan mata kepala kelakuan istrinya, tapi karena nggak ada bukti, maka dia yang terkena hukum. Dia bisa bebas dari hukum kalau dia sumpah li'an, gitu kan? Ketika sumpah li'an, maka dia untuk menderak istrinya, menjatuhkan hukuman kepada istrinya yang berbuat zina. Kalau memang terbukti atau dia mengakui istrinya dengan sumpah li'an, berarti kena hukum istrinya. Zina muhsan. Udah gua nggak mau ribet, kita cerai aja udah selesai. Dia nggak mau pakai, dia nggak mau cerai. Selesai. Kalau nggak mau ribet, ditulisin gimana? Nggak ditulisin bingung kan gitu. Kalau dia sumpah li'an dia nggak bisa balik, sama aja bohong. Tapi kalau sumpah li'an istri kalah, dia mengakui, ya sudah, istrinya berarti dia memang berbuat zina. Ketika dia berbuat zina, maka terkena hukuman zina muhsan. Saking Islam saking menjaga harga diri, martabat, pernikahan, sampai kayak begitu. Udah melihat istrinya berzina dimaafin, besok begitu lagi dimaafin lagi. Suaminya bego berarti. Pasal selanjutnya. Wa man syaribal khamr. Pasal baru tentang khamr. Wa man syaribal khamra aw syarraban muskiran. Yuhaddu arba'ina. Pasal selanjutnya, siapa orang yang meminum khamr, arak atau yang sejenisnya, atau meminum sesuatu yang memabukkan, bukan khamr saja, khamr kan dari anggur, atau apa saja yang bisa memabukkan, maka hukuman syariatnya dia dicambuk sebanyak 40 kali. Padahal khamr itu di zaman jahiliyah itu sudah ada, banyak, sudah menjadi minuman biasa.
Di zaman jahiliyah, ya arak minuman udah seperti kayak air putih kita minum, belum menjadi biasa, ya. Dan itu minumannya orang jahiliyah. Yang datang syariat Islam, datang kanjeng Nabi, ya akhirnya diharamkan. Tapi pengharamannya pun bitadarruj, berangsur-angsur, buat langsung. Kalau langsung Islam gak bakal diterima. Kenapa? Min arbin wa min ajami. Susun Syekh Muhammad Mabduhin Saleh Al-Adawi wa Abuya Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani wa Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani Gedi Hidayat bin Subang Usadina Muhibullah Hidayat bin Subang Muhibullah Fakir Langitan Gedi Hasbi Allah bin Gedi Ma'alim Gaya Rudratin Sibilati bin Habibullah bin Ali Al-Haddad wa Radratin Kutbil Anfas wa Habib Umar bin Rahman Al-Aqqas wa Radratin Sahib Wilayah Hadil Qariyah wa Radratin Sayyidil Walid dan Habib Rahman Segaf wa bin Sayyidil Walid dan Habib Ali bin Rahman Segaf wa Radratin Syekh Gedi Hasbullah bin Haji Muhammad wa Radratin Mu'allim bin Musannif bin Hadal Kitab wa lani wa zuwajih wa dhuriyati ma'al baiti usuli wa Ibrahim Allah yanfa'una bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim wa asrarihim syarillahi wa lahum al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah sekali lagi bil khusus untuk kedua orang tua kita.
saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, bil khusus orang-orang yang mewakafkan tanahnya, menyumbangkan hartanya, tenaganya sehingga terwujud masjid ini. Kita doakan semua sudah meninggal, Allah ampunkan dosanya, Allah luaskan dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup kita doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya, baik urusan dunia wal akhirah, bijadi sayyidil rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah wa rabbil Fatihah. Iya kan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman wa wasi' fil rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanan fi 'ali ghaiban bila zawal. Ya mubdian bila misal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syaraf wa la kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih wa barakatihi bid dharain amin. Ta'lim kita kitab at-tadhhib fi adillati matan dhaya wa takrib. Sampai kita terakhir kemarin wa qad yakun ya. Wa yakuna musliman wa khamsul fil maqdub ya. Dalilnya itu wa qaddala ala syartil Islam ya. Benar. Wa khamsatun fil maqdub, 5 bagian bagi orang yang tertuduh berzina. Ya. Yani diantaranya ayakuna musliman, balighan, aqilan, hurran wa afifan. Ya. Kemudian keterangannya gitu ya. Ya. Dalilnya kemarin belum maqaddala ala syartil Islam. Dan dari dalil yang mengatakan ya 5 bagian itu bagi orang yang tertuduh berzina, ya syaratnya Islam wal hurriyah, merdeka, wal iffah, ya, dan syaratnya juga harus iffah, bisa menjaga diri, menjaga wibawa, ya, perkara-perkara yang haram dia menjaga. Fil magdubi bagi orang yang tertuduh berzina, gitu ya. Dalilnya pertama firman Allah qaul ta'ala. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil 110. Benar. 110 Haji. Muhsanatil ghafilatil mu'minati. Nih, Lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. 210. Surat An-Nur 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, ya, baik dia ifah, ya, dan beriman, ya, dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi Allah. Kemudian hadis Warwatul Darulqutni fi sunanihi, ya. Imam Darulqutni di dalam sunahnya, ya, kitab sunannya meriwayatkan, ya, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asyraka billahi falaysa bimuhsanin. Kata Kanjeng Nabi, man asyraka billah, siapa orang yang bersekutu, ya, siapa orang yang mensekutukan Allah, falaysa bimuhsanin, maka dia tidak termasuk orang yang muhsan. Ya. Qala Darulqutni, berkata Darulqutni, was-sawabu mauqufun min qauli Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa huwa fi hukmil marfu' li'annahu laysa min kibali ma yuqalu bi ra'yi. Kata Imam Darulqutni mengatakan yang benar, ya, adalah hadis ini disandarkan dari perkataan Ibnu Umar, maka hadisnya menjadi mauquf, hanya sampai kepada para sahabat, ya, enggak sampai kepada Kanjeng Nabi. Tapi, ya, wa huwa fi hukmil marfu, ya, hadis itu man asyraka billah,
ya hukumnya ya sama seperti ya menghukumi marfu, ya disandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu laysa min kibari ma yaqulu bi ra'yi. Karena pendapat ini, ya, apa yang dikatakan dalam man asyraka billah tadi, ya, bukan hanya sekedar pemikiran ya sendiri, tapi bersandar dari hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata Imam Darul-Qutni ini marfu, ya, mauquf, hanya sampai kepada para sahabat. Ketika ada kebiasaan dicegah secara paksa, secara terang-terangan, orang nggak bakal nerima. Tapi pengharamannya itu sampai berangsur-angsur, ya, dengan nggak tanggung-tanggung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dikit-dikit. Kenapa udah menjadi minuman biasa? Mohon maaf, Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang peminum yang berat dulu, sebelum dia masuk Islam. Salah satu sahabat yang tidak pernah melakukan adat-adat yang dilakukan orang jahiliyah, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Sayyidina Umar peminum berat dulu, jawara. Ya. Akhirnya, ya, khamr ini Allah, ya, haramkan secara empel-empel, ya, enggak secara langsung haram, enggak boleh, enggak bakal diterima, ya. Allah mengajarkan metode dakwah begitu tuh, sama kayak wali-wali songo kan, wali songo, ya, empel diikutin alurnya, ya, enggak harus sesuai keras, enggak, tapi secara lembut, empel, ngajarin bagaimana bisa berdakwah, ya. Yang pertama itu dalam surah An-Nahl itu 67, ya, awal khamr dibolehkan, ya, diperbolehkan, ya. Dalam surat An-Nahl 67, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqar wa rizqan hasanan inna fi dzalika la'ayatan liqaumin ya'qilun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan, ya. Di situ ada, ya, rezeki, ya, dalam ukuran duniawiah, gitu, ya. Ayat ini ketika diturunkan ketika Kanjeng Nabi masih di Mekah, berwarning, dan ayat ini menunjukkan realitas yang ada, ya, di masyarakat, ya, jahiliyah pada saat itu, sekaligus sebagai persiapan untuk menunjukkan, ya, hukum pelarangan minuman buat kedepannya, ya, sama Allah dikit-dikit, ya. Kemudian turun ayat yang kedua, surat Al-Baqarah, ya, perintah menjauhkan diri dari khamr, ya, karena mahdzurnya lebih besar dari manfaatnya, ya. Yang kedua dari surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Ini dari dulu khamr dan judi udah dinas dalam Al-Quran, dilarang, ya, udah, ya, menjadi adat-adat orang jahiliyah yang akhirnya terkikis habis. Jadi kalau orang zaman sekarang masih ada yang minum khamr, masih ada yang judi, berarti badannya udah ketinggalan. Kan? Orang itu udah zaman jahiliyah kok, ini kan begitu. Ketinggalan ente, zaman jahiliyah dihapus, dia masih baru minum, mana gitu. Jadi, ya, keduanya mendapatkan dosa yang besar, ya, dan, ya, manfaatnya, ya, berarti, maka, ya, saya ulangi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat
ya dosa yang besar, ya. Dan manfaatnya bagi manusia, ya. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Dosanya lebih gede, mahdzurnya lebih gede daripada manfaatnya. Iya, mungkin manfaatnya buat nyegerin badan, buat manasin badan. Judi iya mungkin manfaatnya kalau lagi dapet, ya, cari duit gampang kan gitu ya. Sama tuh kan orang-orang zaman sekarang tuh judinya bukan terang-terangan, tapi pakai HP, apa dan slot, ya. Iya, kalau lagi menang kan, ya nggak capek tuh kerja, ya. Secara duniawi ya benar, tapi kan ternyata ya mahdzurnya lebih besar, menang sekali kalahnya 100 kali, ya. Gitu. Homer juga sama, ya. Nikmatnya sesaat, ya, tapi mandorotnya besar, ya. Dan ayat ini turun di Madinah. Kemudian yang ketiga, turun ayat melarang Homer pada saat-saat waktu tertentu, ya. Surat An-Nisa 43, ya. Dan ini juga masih di Madinah, sudah di Madinah. Kalau yang pertama tadi di Mekah, awal Maroh itu yang menunjukkan tradisi kebiasaan orang-orang Arab, ya, orang-orang jahiliyah. Kemudian yang ketiga surat An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, ya, bahasanya orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Warning, nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Ini adalah bitadris, masih pelarangan tapi secara nggak saklek bahasa kitanya, ya, masih dalam proses, ya, nggak secara tegas dulu, nggak, masih diulur sama Allah, ya. Jangan engkau sholat dalam keadaan mabuk. Di dalam tafsir Ru'ayul Bayan, ya, yang disusun oleh Imam Ali As-Sabuni mengatakan, ya, karena sholat itu dilarang dalam keadaan mabuk, akhirnya mereka itu mabuknya, ya, nggak mau mendekati sholat. Kalau lagi mau sholat mereka nggak mau mabuk. Akhirnya tapi masih tetap mabuk, tetap sholat pada waktu itu. Kita Ali As-Sabuni, ya, dalam kitab Ru'ayul Bayan. Akhirnya mereka mabuknya kapan? Habis isya. Habis isya mabuk, kan nanti sadarnya lama ke subuh tuh, ya. Jadi ayat ini turun, ya, tapi mereka masih dalam keadaan mabuk, biasa mabuk. Dia nggak mau mabuk habis maghrib, karena nanti mentok sholat isya, maghrib isya dekat. Akhirnya mereka mabuk dari habis isya sampai subuh. Entar habis subuh sampai dohor. Dalam tafsir ada begitu, ya. Karena pas saking minuman keseharian tuh belum bisa ngilangin. Bisa apa bahasa katanya, yang penting kata Allah bahasa kasarnya, yang penting lu mabuk jangan meninggalkan sholat. Sampai kayak begitu, ya. Ya. Akhirnya yang keempat, larangan secara tegas dalam surat Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat peruntungan. Jadi judi, minum, ya, dan sebagainya itu udah kerjaan orang-orang jahiliyah. Zaman sekarang dikembangin lagi, ya, tambah canggih, pakai HP, ya, begitu. Ya, berarti amalnya amal orang jahiliyah, udah ketinggalan zaman, artinya kan begitu bahasanya. Ya. Saking, ya, sampai kayak Nabi ngomong sama sahabat Umar, ketika ayat yang terakhir ini kok, ya, diturunkan secara tegas. Fahal antum muntahun, wahai Umar, apakah engkau tidak menyudahi? Iya ya Rasul, saya selesai. Udah selama itu sahabat Umar gak pernah minum. Ya, masya Allah. Ya.
Kembali lagi. Ya. Wa man syaribal khamra aw syaraban muskiran. Siapa orang yang minum khamr, ya, minum arak atau meminum sesuatu yang memabukkan, apapun bentuknya berarti. Ya, baik dari perasan anggur, perasan buah-buah yang lain, bahkan ada khamr itu yang dari perasannya kurma. Perasannya kurma itu bisa ya difermentasi, diperes, bisa memabukkan. Ya. Itu ya sejarahnya Abu Syahmah dikasih dari pesan kurma itu. Putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Nomor 5. Ayang kana mansyuruhu awih ya talafa ismu ya awih talafa ismu wa sawa'un hasala iskaruhu bi qalilin aw bi katsirin. Dijelaskan bahwasanya ya khamr baik arak ataupun minuman yang memabukkan ya apa saja bentuknya, sumbernya atau berbeda-beda namanya nih, berbeda namanya. Baik itu ya membukakan minum ya, memabukkan minuman tadi baik sedikit atau banyak, maka tetap haram. Baik dia minum sedikit atau banyak, tapi barang itu bisa memabukkan, maka tetap haram. Tapi berbeda secara fikih. Ada yang memabukkan ma'iat, ada yang jamidan. Ma'iat itu apa? Ma'iat yang cair. Khamar, apalagi yang pakai botol-botolan tuh ya, yang berupa cair itu namanya sesuatu yang memabukkan ma'iat. Dan itu najis. Najis. Ketika kena pakaian kita nih, jepretan, pakai sholatnya nggak sah, harus dicuci. Namanya najis. Ya, kena baju kita, ya, buat sholatnya nggak sah, karena itu sesuatu yang memabukkan berbentuk ma'iat cair. Tapi kalau yang berbentuk jaminan, sesuatu yang memabukkan tapi bentuknya padat, apa yang memabukkan? Ya, pil, ekstasi, ganja, ya, itu secara hukumnya zahir nggak najis, tapi yang disalahgunakan. Gunakan. Orang ini ya sholat bawa ekstasi, orang sholat bawa ekstasi, bawa ganja, sah nggak sholatnya? Sah. Ya, karena itu secara hukum jaminan, bukan ma'iat, gak najis. Tapi ketika dikonsumsi itu yang menjadi haram. Ada dalam kitab Takhlutus Syahidah. Ya. Ya, itu kan bagian ada manfaatnya tadi. Ya, ini kan yang tidak diperbolehkan disalahgunakan. Yang tidak boleh disalahgunakan. Tadi yang seperti jamidah tadi. Jamidah kalau disalahgunakan, ya, misalnya mohon maaf, ya, ganja misalnya, ya, orang-orang sono misalnya biasa buat lalap gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nggak buat lalap. Ya, kalau dibandingkan dikeringin gitu, kan udah terbiasa, ya? Yang penting tidak memabukkan. Ya. Tapi yang dibahas di sini, ya, ini adalah khamr yang memabukkan yang berbentuk ma'iat, yang berbentuk cair. Yang sedang kita bahas adalah khamr yang berbentuk cair. Ada juga saya bilang bagi dua, yang ma'iat sama yang jamidah, yang berupa serbukah itu, pilkah itu, ya, itu tidak membatalkan, tidak bikin najis ketika kena badan kita. Tapi khamr apapun bentuknya, apapun mereknya, ya, itu najis. Ya. Saya teruskan dulu. Ya. Jadi, ya, ayyan kana manshu'u aw ikhtalafa ismuh, ya, apapun apa saja bentuknya dan berbeda, ya, namanya, baik dia memabukkan sedikit atau banyak, ya, tetap itu haram. Ya. Maka jangan ada bahasa begini, mohon maaf, minum khamr itu apa kalau nggak mabuk mah. Kalau tadi kan yang secara jamidah itu buat medis, ya, ada manfaatnya.
silahkan, itu urusan medisan itu mah, ya, urusan kemedisan. Ya. Ini yang dia mensalahgunakan. Ya. Jadi nggak ada bahasa tuh, ya. Mohon maaf, hatta dibuat jamu, ya. Sampai dibuat jamu. Ya. Apakah kita, ya, bisa nggak tanpa minum jamu, tanpa pakai itu? Bisa kan? Bisa. Ya udah, nggak usah dipakai, kan begitu. Jadi nggak ada dalil, ya, nggak ada alasan. Nggak apa-apa kalau nggak mabuk mah, nggak apa-apa kalau sedikit mah, nggak apa-apa kalau buat jamu bah, itu bahaya. Bahasa nggak apa-apa itu yang bahaya. Dalam kitab Sunanut Taufik dikatakan, siapa orang yang menghalalkan apa yang sudah diharamkan, maka bisa ridha, bisa murtad. Sunanut Taufik. Ya. Siapa orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan, atau sebaliknya, bisa ridha. Ya. Ya. Kalau ente misalnya terpaksa minum, ya, jangan pakai bahasa nggak apa-apa. Bahasa nggak apa-apa itu berarti kita Menghalalkan. Tanpa itu juga bisa, kan begitu. Ya. Apalagi nanti ada banyak hadis itu, ya, sedikit atau banyak tetap haram. Ya. Kembali lagi dikatakan bahwasanya warah Muslim anna Rasulullah SAW su'ila anil, ya, bad'i wa huwa syarabun yasna'u min al-'asal, nah ini, wal midrin wa huwa syarabun yasna'u min al-sa'ir awil durrah. Faqala Rasulullah SAW, au muskirin huwa? Qala na'am. Ya, qala kullu muskirin haramun. Satu saat hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang biti. Biti itu adalah, ya, minuman. Ya, minuman. Ya Rasul, bagaimana tentang biti ya Rasul? Ya, ya, huwa syarabun. Ya, biti itu adalah minuman yang dibuat dari madu, persan dari madu. Ya, dari madu, tapi memabukkan. Ya, au mizrin, ya, atau mizri adalah syarabun yasna'u min asy-syair awil dzurrah, minuman yang dibuat dari gandum atau jagung. Kanjeng Nabi nanya, au muskirin huwa, ya, apakah itu memabukkan semuanya? Kata Kanjeng Nabi. Sahabat berkata, na'am ya Rasul, semuanya memabukkan ya Rasul. Persan dari madu. Ya, coba. Minuman yang memabukkan tapi dari madu. Adanya juga dari kurma. Ya. Iya Rasul, itu memabukkan. Qala kullu muskirin haramun. Ya. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram, kata Kanjeng Nabi. Inna Allahi azza wa jalla ahdan liman yashrabu, ya, muskira ay yashqiyahu min dinatil khabban. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya, ya, atas Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan, ya, akan diberikan minuman dari khobal. Apa itu khobal? Ya, persan keringatnya penduduk neraka. Persan keringatnya penduduk neraka. Atau secara langsung, ya, keringatnya penduduk neraka. Orang yang minum khamr. Ya, ada bahasa hadis lain, siapa yang minum khamr di dunia maka nggak dikasih minum nanti di akhirat. Ya, karena di akhirat nanti orang yang nggak pernah minum khamr kita minum nanti. Ya, dan minum khamrnya, ya, dunia sama surga beda. Ya, ya, apalagi jasad kita itu jasad kita. Kullu yawmin yazdadu sya'ban kama, ya, fi dunya kullu yawmin yazdadu syekhan. Badan kita nih, jasad kita, ya, setiap hari, ya, di surga nanti akan bertambah muda. Seperti hanya badan kita, ya, di dunia setiap hari akan bertambah tua. Nanti kebalikannya di surga. Waria ada sedikit lagi. Waria ada dan awala. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Wa fi riwayatin kullu muskirin khamrin, ya, kullu muskirin, ya, haram, khamrun wa kullu khamrin haramun. Dalam hadis lain dikatakan setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap memabukkan itu adalah haram. Dalam satu riwayat kullu muskirin khamrin. Dalam riwayat lain setiap memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Ya. Ustaz gimana? Mohon maaf, kalau yang pernah minum, ya sudah bertobat. Bertobat enggak minum lagi, insya Allah dimaafkan.
Ya, sebesar apapun dosa seseorang, rahmat Allah lebih gede, lebih besar dari dosa-dosa kita. Ya. Karena ya, tidak ada orang yang tidak bersalah, semua bersalah. Ya. Yuhaddu arba'ina wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya kan Rabbi ya kan sayyidina Rasulullah muslimin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا ولادنا وذرياتنا وزوجاتنا اهل البيت وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل الجنه واهل التقوى ولا تجعلنا واياهم من اهل الدار لك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Wa'aidan, dan begitu juga wajib al-haddu al-qadhif intihamihi bil kidbi wa daf'an lil 'ali 'anil makdhufi. Kemudian juga ya, wajib itu hukumnya dapat hukuman had bagi orang yang memfitnah, menuduh ya, orang berzina lintihamihi bil kidbi, karena dia tuduhan dengan berbohong. Ya, makanya dapat hukuman had. Wa daf'an lil 'ali 'anil makdhuf, bahkan ya, menolak aib bagi seseorang yang tertuduh berzina, gitu kan? Ya. Wa man urifa bi adamil iffah ani zina yaghlibu an dhanni sidqi, ya, man qadhafa bi, ya. Tapi dikatakan kata musannif, orang yang diketahui tidak bisa menjaga diri ya dari perbuatan zina, maka bisa menjadi besar dugaan ya kebenaran orang yang menuduh berzina. Ya. Kalau ada orang memang dia bukan iffah, perempuan yang nggak bisa menjaga hati, iffah kan bisa menjaga wibawa, harga diri, orang baik lah, perempuan baik-baik. Ya. Ya, ketika dia menuduh maka harus ada ya saksi. Nggak tanggung-tanggung, saksinya dalam 4. Tapi yang dituduh ini, mohon maaf, memang dia secara zahir kerjaannya nggak benar. Dia nggak bisa menjaga wibawa, auratnya sering kebuka, segala macam lah. Nggak bisa menjaga harga dirinya, nggak bisa menjaga wibawanya, maka bisa jadi tuduhan itu menjadi benar. Ya, walaupun ya ketika nanti ya mau diputuskan harus ada saksi. Tapi bisa kemungkinan benar karena melihat ya amaliyahnya, ya, kesehariannya memang orang itu orang nggak baik gitu loh. Ya. Kama annahu la yahdiku arin bihadzal intiham. Ya. Maka ya begitu juga bagi orang yang ya tidak bisa menjaga wibawanya, ya, yang dimana tadi dia itu ya tertuduh berzina, ya, karena memang nggak bisa menjaga wibawa, maka bisa jadi ya orang yang menuduh itu bisa kemungkinan benar, ya. Walaupun sekali lagi ya ketika nanti ditaikkan ke hakim harus ada saksi. Kadzalika wa kadzalika al-kafir laysa ladaihi ma yarda'uhu an fi'lil fahisyah. Begitu juga orang kafir, ya. Orang kafir tidak mempunyai sesuatu hal ya yang menghalangi berbuat zina. Ya, karena orang kafir, ya. Karena dia kan bagi dia nggak ada batasan. Ya. Yang terkena hukum ya tadi orang-orang Islam. Makanya orang kafir tidak mempunyai sesuatu hal yang menghalangi dia berbuat zina. Kalau Islam punya aturan-aturan tersendiri, ya, dalam syariat, ya, terkurung dengan syariat. Ya, kalau orang kafir, ya, terserah dia punya aturan dia sendiri. Ya. Maka yang dikatakan, ya, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Wa mashtiratul aklu wal bulugh. Adapun syaratnya dari berakal dan balik, ya. Fali annal majnuna wasabiyya la yalhaquhu ma'al 'ari. Ya. Adapun syarat dari orang yang berakal dan balik tidak, ya,
sesungguhnya orang yang gila dan orang yang masih kecil, sobi, la yalhaquhumul ari, tidak bisa mendapatkan aib, karena orang gila kan bebas, begitu juga anak kecil tidak bisa dia mendapatkan aib apa-apa, walaupun orang kecil, anak kecil itu melakukan dosa menurut syariat, tapi dosanya itu tidak dicatat oleh malaikat. Sama orang gila pun begitu, maka terbebas dari hukum qadzaf, kemudian hukum aib tidak ada. Bahkan ketika dia melakukan dosa tidak dicatat oleh malaikat. Wa hadul qadzaf fi syuri'a daf'an lil 'ari 'anil muttahimi kama 'alimta. Begitu juga hukum qadzaf, disyariatkan itu untuk menolak aib bagi orang yang yang mencurigai. Kamalim tak seperti hanya kamu ketahui. Wa idza lam tathbut al-haddu li-ikhtilali syurutih uzira al-qadhafu bima yarahu al-qadi munasiban. Ketika hukum had itu apabila had tidak bisa dijalankan karena kurangnya syaratnya tadi itu, entah dari syarat yang 5 atau dari syarat yang memfitnah atau yang difitnah, yang dituduh atau yang mentuduh, gitu kan. Kurang dari syaratnya, uzirul qadhib bima yarahul qadhi munasiban, maka ditakzir itu orang yang menuduh dengan bima yarahul qadhi munasiban, dengan kebijakan hakim yang cocok. Ya udah, sesuai hakim gimana aja, terserah hakim hukumannya gimana, sekiranya cocok dengan kesalahannya, tapi terlepas dari hukum tadi karena kurang dari syaratnya. Kemudian wa yuhaddu al-hurru thamanina wal abdu arba'ina. Orang yang merdeka itu dihukum had sebanyak 80 cambukan, sedangkan bagi budak 40 cambukan, karena budak itu adalah setengah hukumnya dari orang yang merdeka. Dalilnya dikatakan wa hadza fil ahrar, dan ini adalah dalil bagi orang yang merdeka. Wal abdu uqubatu ala nisfi min hurri kama alimta, sedangkan seorang budak itu hanya hukumannya setengah dari orang yang merdeka. Qala ta'ala, dalam firman Allah sama dalil yang tadi itu, walladzina yarmul muhsanati tsumma lam ya'tuna bi arba'ati syuhada fajliduhu 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan ulaika humul fasiqun. Sama yang ibaratnya dalilnya surat An-Nur itu 4 ayat 4. Wa Malik an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Kemudian Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, qala berkata Amir bin Rabi'ah, adraktu Umar bin Khattab wa Uthman wa Ibnu Affan wal khulafa halumma jara, halumma jaran. Dia mengatakan, aku mengetahui, mendapatkan sahabat Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan khalifah-khalifah yang lain dan seterusnya, halumma jaran dan seterusnya. Fama ra'aitu ahadan jalada abdan fi qaryatin aktsara min arba'ina. Kata Amir bin Rabi'ah, aku tidak melihat seseorang itu mencambuk seorang hamba qaryatin aktsara min arba'ah, qadhafa, di dalam hukum qadhaf ketika dia menuduh berzina tidak lebih dari 40 ketika seorang budak itu menuduh berzina. Kemudian wayaskutu haddul qadhif bisalasati asya'a. Kemudian bisa gugur hukum qadhaf dengan 3 syarat. Ketika dia menuduh berzina seseorang, maka hukumannya dia bisa lepas dengan 3 syarat.
Walaupun karena nggak ada bukti nih, nggak ada bukti, akhirnya yang menuduh ini bisa terkena hukum qadzaf. Ya. Tapi ya kalau dia ya memenuhi 3 syarat, ya. Iqamatul bayyinah, ya. Hukum qadzaf itu bisa gugur, ya. Yang pertama iqamatul bayyinah, adanya saksi, ya, misalnya tasya'. Au aful makdzub, ya. Yang kedua, ya, dengan maafnya ya orang yang tertuduh memaafkan, ya. Iqamatul bayyinah yang pertama adalah adanya saksi. Dalilnya dikatakan ayyasqutu haddul qadfi idza qama al-qadhiful bayyinata ala sidqi ma adda'ahu wa ma rama bihi minaz zina. Ya, hukum qadzaf itu bisa gugur apabila orang yang menuduh tadi ya dia bisa ya memberikan saksi ya atas kebenaran apa yang ia tuduhkan dari berzina. Ya. Ya, bisa gugur tuh. Ya. Kalau dia tidak bisa memberikan saksi, maka ya gugur. Ya, yang justru yang menuduh tersebut akan mendapatkan ya, sanksinya. Kemudian fayasqutu bil afi. Dikauli ta'ala tsumma lam ya'tu nabi arba'ati syuhada. Ya. Firman Allah dalam surat tadi, mereka tidak mendapatkan ya 4 orang saksi, ya, tidak mendatangkan 4 orang saksi, ya. Wa qaddala annahu idza ata bi syuhada'i fala hadda 'alal qadhib. Yakni dalilnya menunjukkan bahwasanya apabila orang yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan saksi ya kepada orang yang dituduh, orang yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan saksi, wa yathbutu zina 'alal makdzuf, maka hukuman zina ya terhadap orang yang tertuduh, ya. Kemudian yang kedua, au aful makdzuf, ya. Al aful makdzuf, ya, bisa gugur apabila orang yang tertuduh tadi ya memaafkan. Ya. Dalilnya ya,